Bab 201, menghancurkanmu dengan koin emas 2. Semua orang mengira Shen Yanxiao akan terkejut atau terganggu dengan harga busur itu, jadi mereka heran ketika ternyata tidak. Dia bahkan langsung merogoh cincin luar angkasanya. Jelas terlihat bahwa dia ingin mengeluarkan uang untuk membeli busur itu. Jangan bilang kalau anak ini benar-benar membeli busur ini. Wan Li tersenyum sambil menantikan pertunjukan yang bagus. Dia juga berpikir bahwa harganya terlalu tinggi untuk busur itu. Busur itu tidak terbuat dari kayu merkuri, juga tidak tertanam inti sihir apapun. Tidak ada yang akan membelinya dengan harga itu kecuali mereka tidak punya hal lain yang lebih baik untuk dilakukan. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa anak ini mampu membeli 3 juta koin emas? Apakah kau benar-benar berpikir jernih? Kurasa cukup bagus jika dia punya 30 koin emas. Shen Yanxiao mengabaikan ejekan mereka. Dia melepaskan cincin luar angkasa dari jarinya dan kemudian mulai menumpahkan koin emas ke lantai. Tumpukan koin emas berjatuhan bagai hujan, dan suara dentingnya bergema di seluruh lantai 2. Wan Li dan yang lainnya tercengang. Mereka bingung dengan koin-koin emas yang mengalir turun tanpa henti dari cincin angkasa hingga akhirnya membentuk gunung kecil di lantai. Tak ada suara di lantai 2, kecuali suara koin emas yang jatuh dari cincin angkasa. Tak seorang pun berani bicara. Itu adalah rangkaian peristiwa yang luar biasa. Sekalipun memukul Wan Li dan Meng Yiheng sampai mati, mereka tidak akan pernah menyangka anak kecil yang berpenampilan seperti pengemis miskin itu mampu membangun gunung emas hanya dengan lambaian tangannya. Saat gunung emas mulai menumpuk lebih tinggi, pandangan Wan Li dan 2 pemuda lainnya tentang dunia runtuh. Silakan kunjungi situs web kami. Siapa yang mengira anak itu pengemis miskin? Dia jelas orang kaya. Tumpukan koin emas itu sudah setinggi betis mereka, namun koin emas itu terus mengalir dari cincin luar angkasa. Wajah Wan Li dan Meng Yiheng berubah pucat, lalu hijau, dan akhirnya ungu. Hanya para dewa yang tahu berapa banyak koin emas yang disimpan dalam cincin angkasa itu. Asisten toko panik ketika menyadari bahwa lantai 2 hampir dibanjiri koin emas, dan dia segera berlari keluar dari balik meja kasir. Dia pergi ke sisi Shen Yanxiao untuk memutar cincin ruang ke atas. Tuan muda, tolong tunjukkan belas kasihan, Tuan muda. Jika Anda terus menuangkan koin emas, saya khawatir seluruh lantai 2 akan banjir. Asisten toko itu berkeringat dingin, dan dia benar-benar ingin menamparkan wajahnya sendiri. Ia membanggakan pandangannya ke depan, tetapi ia bahkan tidak menduga bahwa anak yang berpakaian preman itu adalah orang terkaya di antara semuanya. Asisten toko ingin menangis, dan dia berharap bisa memeluk kaki Shen Yanxiao. Mengapa dia harus bersikap rendah hati? Penampilannya membuatnya memperlakukannya seperti pengemis yang tidak punya uang. Jika dia tidak menyukai busur itu, toko itu akan kehilangan banyak pelanggan karena kebodohannya. Shen Yanxiao mengangkat alisnya. Bukankah dia mengatakan bahwa dia ingin mengambil uang untuk pembayaran? Dia hanya mengikuti instruksinya, jadi mengapa orang-orang itu tampak begitu pucat? Asisten toko itu juga berkeringat deras, seolah-olah dia mengira dia akan memakannya. Tuan muda, saya minta maaf, tetapi saya khawatir toko kami tidak dapat menyimpan koin emas sebanyak ini. Bagaimana kalau saya menemani Anda ke bank dan meminta staf di sana untuk membantu Anda menukar koin emas Anda dengan kartu kristal? Itu akan memudahkan Anda untuk pembelian selanjutnya. Itulah pertama kalinya asisten toko melihat seseorang menyimpan koin emas mereka di cincin luar angkasa alih-alih di bank. Meskipun mereka memiliki toko besar, 3 juta koin emas itu mungkin akan meruntuhkan seluruh toko. Bagaimana mereka akan terus menjalankan bisnis mereka jika itu terjadi? Bab 202, menghancurkanmu dengan koin emas 3. Shen Yanxiao terkekeh dan berkata, tentu saja. Asisten toko itu buru-buru menyeka keringatnya dan berkata, pelanggan yang terhormat, ada sesuatu yang harus saya sampaikan terlebih dahulu. Bukannya kami tidak mau menjual busur ini kepada Anda, tetapi guru besar Duan yang membuatnya sendiri. Sebelum menyerahkan busur ini kepada bos kami, dia berkata bahwa siapapun yang ingin membeli busur ini harus menemuinya terlebih dahulu. Bagaimana kalau saya meminta seseorang untuk memilah koin-koin emas ini sementara kita pergi menemui guru besar Duan? Asisten toko itu ingin menangis tetapi tidak bisa meneteskan air mata. Tidak pernah dalam mimpinya yang terliar ia mengira orang yang boros seperti itu akan mengeluarkan begitu banyak koin emas untuk membeli senjata yang belum selesai. Busur ini ditempa oleh guru besar Duan. Wan Li terkesiap saat berdiri di samping. Beberapa saat yang lalu,
dia berkomentar tentang ketidaklayakan busur itu. Siapa yang mengira bahwa Guru Besar Duan menempa busur yang tampak polos dan tidak lengkap itu? Guru Besar Duan menciptakan senjata-senjata yang luar biasa, tetapi tak seorang pun mengetahui tingkatan busur yang tampak tumpul itu. Meng Yiheng tidak punya pilihan selain mengevaluasi kembali busur yang belum lengkap itu. Shen Yanxiao mengerutkan kening. Mengapa membeli busur begitu merepotkan? Baiklah, Shen Yanxiao mengangguk setuju karena dia enggan berpisah dengan senjata yang beresonansi dengannya. Bagus, silakan ikuti saya. Asisten toko itu memberi isyarat agar dia mengikutinya. Pada saat yang sama, dia memanggil rekan-rekannya dari lantai pertama untuk mengambil koin emas di lantai. Mata Meng Yiheng dan kedua pemuda itu mengikuti Shen Yanxiao saat dia meninggalkan toko senjata Lianjin bersama asisten toko. Ekspresi wajah mereka lebih buruk daripada seseorang yang tidak sengaja memakan lalat. Siapa yang mengira bahwa Guru Besar Duan adalah orang yang menempa busur yang patah itu? Tidak masalah senjata apa yang digunakan, selama senjata itu diberi label namanya, hampir mustahil untuk memperkirakan harganya. Semua orang di Kota Hitam tahu bahwa meskipun Guru Besar Duan terkenal, dia juga terkenal karena perilakunya yang aneh. Banyak orang bersedia membayar sejumlah besar uang untuk bertemu dengannya. Namun, mereka semua ditolak di pintu. Namun, sepertinya Guru Besar Duan akan secara pribadi bertemu dengan siapapun yang tertarik pada busur yang belum lengkap itu. Itu adalah logika yang sulit diterima. Meng Yiheng menatap busur kayu Merkurius di tangannya, dan ekspresinya yang awalnya gembira langsung berubah masam. Ia pikir ia telah memperoleh busur terbaik yang harganya lebih dari 1 juta koin emas, tetapi harganya bahkan tidak sampai setengah dari busur yang belum jadi itu. Ia juga tidak memiliki hak istimewa untuk bertemu dengan Guru Besar Duan. Akan tetapi, bahkan jika dia melihat busur itu terlebih dahulu, dia tidak akan mampu membayar harga yang diminta sebesar 3 juta koin emas. Dia hanya mampu membeli sedikit lebih dari 1 juta koin emas, dan itu sudah batasnya. 3 juta, dari latar belakang macam apa anak itu berasal? Bagaimana mungkin dia menghambur-hamburkan uang sebanyak itu tanpa sedikit pun rasa ragu? Meng Yiheng tidak tahu bahwa pesaingnya bukan hanya satu orang, tetapi seluruh perbendaharaan negara Kekaisaran Longxuan. Shen Yanxiao mengikuti jejak asisten toko, dan mereka meninggalkan toko bersama-sama. Saat mereka berjalan, mereka melewati jalan-jalan yang luar biasa ramai, dan mereka menuju ke puncak distrik permukiman. Kemudian mereka tiba di sebuah bangunan 2 lantai yang sederhana dan tanpa hiasan yang membentang di sepanjang tembok Kota Hitam. Bangunan itu berbeda dengan toko senjata yang didekorasi. Dengan sangat teliti, bangunan itu berwarna hitam, dan bahkan dengan lampu terang yang meneranginya, orang akan dengan mudah mengabaikan keberadaannya. Asisten toko berdiri di depan pintu dan berkata kepada Shen Yanxia, "Pelanggan yang terhormat, mohon tunggu di sini sementara saya mengetuk pintu." Shen Yanxiao mengangguk. Dia juga ingin bertemu dengan Guru Besar Duan yang terkenal. Dia ingin bertanya kepadanya tentang jenis inti sihir terbaik untuk busur itu. Asisten toko berjalan ke pintu dan mengetuk pintu kayu yang berdebu. "Permisi, apakah Guru Besar Duan ada di sini? Saya asisten toko di toko senjata Lianjin. Seseorang tertarik membeli busur hitam yang dia titipkan di toko kami. Apakah dia punya waktu untuk menemuinya?" Bab 203, Menarik Busur, 1. Beberapa saat kemudian, pintu kayu terbuka, dan asisten toko buru-buru mengundang Shen Yanxiao masuk ke dalam kompleks. Tirai tebal menutupi jendela dan menghalangi cahaya yang masuk, sehingga ruangan menjadi gelap gulita. Saat Shen Yanxiao melangkah masuk ke dalam rumah, dia merasakan gelombang panas yang menyelimuti seluruh ruangan. Ada lampu kristal yang tergantung di langit-langit, dan kemudian Shen Yanxiao melihat seorang pria berjanggut putih berusia 60 tahun. Dia sedang memegang pipa tembakau di mulutnya saat dia duduk di kursi, dan matanya yang tajam menatap Shen Yanxiao. Seorang pria parubaya yang tampak berusia sekitar 40 tahun berdiri di samping pria tua itu. "Apakah kamu ingin membeli busur ini?" Lelaki tua berjanggut putih itu mengisap pipanya sambil menyipitkan matanya untuk melihat orang kecil di depannya. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa jika busur hitam itu dipegang tegak, mungkin tingginya akan sama dengan orang kecil itu. Shen Yanxiao langsung menebak identitas lelaki tua itu. Dia mungkin adalah Guru Besar Duan yang disebutkan oleh asisten toko. Itu benar, mata Master Duan yang teliti menilai Shen Yanxiao dengan berani saat dia melihat lengan dan kakinya yang ramping. Segera setelah itu,
Dia mengerutkan kening dan berkata, busur ini hanya akan dijual kepada orang yang ditakdirkan menjadi pemiliknya. Kecuali kamu dapat menarik tali busurnya, kamu dapat meletakkannya dan pergi. Shen Yanxiao mengernyitkan alisnya. Dia mengangkat tangannya seolah-olah ingin menarik tali busur saat itu juga, tetapi guru besar Duan tiba-tiba berkata, bahkan jika kamu ingin mencobanya, ini bukan tempat yang tepat untuk melakukannya. Silakan, ikuti aku. Setelah berkata demikian, dia berdiri dan pergi. Shen Yanxiao tidak dapat memahami perilaku guru besar Duan. Namun, karena dia adalah guru besar, dia tidak punya pilihan selain mengikutinya. Saat mereka berjalan melalui tangga dalam kegelapan, Shen Yanxiao merasakan bahwa mereka sedang berjalan menuruni tangga. Setelah beberapa saat, dia akhirnya melihat secercah cahaya. Sebuah ruang pelatihan bawah tanah yang besar muncul di hadapan mereka. Saat berdiri di pintu masuk, Shen Yanxiao tercengang saat menyadari bahwa ruang terbuka itu seluas setengah lapangan sepak bola. Dia tidak menyangka bahwa bangunan biasa-biasa saja itu akan menampung area bawah tanah yang begitu luas. Ada lebih dari 100 lampu kristal yang tergantung di bagian atas lapangan tembak, dan menerangi seluruh ruangan. Berbagai jenis senjata disusun rapi di kedua ujung situs. Semakin masuk ke dalam, terlihat lapangan tembak yang dibagi secara khusus. Pria parubaya yang berdiri di samping guru besar Duan menatap busur berwarna gelap di tangan Shen Yanxiao saat dia berjalan melewatinya. Bolehkah saya melihatnya? Tanya pria parubaya itu dengan nada lembut. Shen Yanxiao mempertimbangkan permintaannya sejenak, lalu menyerahkan busur itu kepadanya. Saat lelaki itu memutar busur dengan lembut di tangannya, matanya yang tenang berbinar karena keheranan. Ini ditempa dengan kayu cakrawala. Teriak lelaki itu karena terkejut. Sayangnya, Shen Yanxiao tidak familiar dengan kayu cakrawala. Guru besar Duan menjawab tanpa berpikir, tidak buruk, setidaknya kamu masih memiliki penglihatan yang tajam. Tatapan lelaki itu berbinar ketika ia membelai busur yang tampak polos itu dengan penuh kekaguman. Bukankah kayu cakrawala sudah hampir punah? Kudengar hanya ada satu pohon yang tersisa, dan pohon itu terletak di benua bulan. Para elf memperlakukan pohon cakrawala seperti harta karun mereka yang berharga, dan mereka tidak akan pernah membiarkan siapapun merusaknya. Guru besar Duan, dari mana Anda mendapatkan ini? Guru besar Duan mendengus dan berkata, itu bukan urusanmu. Kenapa? Apakah kamu juga menyukai busur ini? Busur ini hanya akan memiliki satu pemilik selama hidupnya, dan akan menjadi milik siapapun yang menarik tali busurnya. Bab 204, Menarik Busur, 2. Pria parubaya itu tampak bersemangat untuk mencoba tangannya dengan busur, tetapi anak itu adalah orang yang pertama kali melihatnya. Tidak peduli seberapa dia menyukai busur itu, dia tidak tega merebutnya dari anak itu. Kau bisa pergi dulu. Shen Yanxiao bersikap santai terhadap pemandangan itu karena dia merasa busur itu lebih rumit dari yang diperkirakan. Berdasarkan apa yang dikatakan oleh guru besar Duan, sepertinya tidak seorang pun akan mampu menarik tali busur itu kecuali orang yang ditakdirkan menjadi pemiliknya. Dia telah beresonansi dengan busur itu sebelumnya hari itu, jadi itu pasti berarti bahwa busur itu ditakdirkan menjadi miliknya. Namun, dia juga penasaran untuk melihat apakah ada kebenaran dalam kata-kata guru besar Duan. Pria itu menatap Shen Yanxiao dengan penuh rasa terima kasih, lalu berjalan menuju lapangan tembak sambil memegang busur di tangannya. Dia mengangkat busur perlahan-lahan dengan satu tangan lalu mencoba menarik tali busur dengan tangan lainnya. Dia menahan napas seolah-olah sedang memegang anak panah berbulu di tangannya, dan dia siap untuk menembak. Pria itu memiliki postur tubuh yang indah. Shen Yanxiao teringat adegan saat Meng Yiheng menarik busur di toko senjata Lianjin. Meskipun dia juga memiliki postur tubuh yang sempurna, postur tubuhnya tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan pria parubaya di depannya. Tepat pada saat itu, lelaki itu mengumpulkan konsentrasinya dan menarik tali busur pelan-pelan menggunakan jari-jarinya. Akan tetapi, tali busur itu tidak bergerak sedikit pun. Seolah-olah busur itu terbuat dari batu, dan tetap kaku. Tali busur yang diregangkan dan kencang membentuk garis lurus, dan badannya tetap tidak berubah. Lelaki itu terkejut, dan ia mencoba mengerahkan tenaga lebih besar pada tali busur. Seolah-olah ia menolak untuk percaya pada kabar angin dan hanya ingin menarik tali busur lagi. Sayangnya tali busur itu tetap bertahan dan tidak bergerak. Kegembiraan pada pria parubaya itu memudar. Dia melepaskan tangannya tanpa daya dan berbalik ke arah guru besar Duan,
yang bersukacita atas tindakannya yang agak memalukan. Pria itu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis atas kesulitannya. Aku tidak bisa melakukannya. Shen Yanxiao juga terkejut. Berdasarkan postur dan tindakan pria itu, orang dapat menyimpulkan bahwa dia adalah seorang pemanah yang berpengalaman. Setidaknya, dia lebih baik daripada siswa terbaik di divisi pemanah Saint Laurent Academy, Meng Yiheng. Namun, bagaimana mungkin seorang pemanah hebat tidak berhasil menarik busur? Berarti apa yang dikatakan guru besar Duan itu ada benarnya. Apakah benar-benar ada senjata seperti itu di dunia? Hanya satu orang di dunia yang bisa menggunakan senjata roh, dan senjata itu hanya akan melayani satu tuan dalam hidupnya. Meskipun busur ini belum lengkap, masih ada jejak senjata roh di dalamnya. Kau anak yang cukup beruntung, suara Xiu masih sedingin sebelumnya, tetapi dia bisa mendeteksi sedikit kepuasan dalam nada suaranya. Senjata roh. Shen Yanxiao menelan ludah menerima informasi itu. Busur itu terasa seperti senjata yang sangat kuat. Seperti dugaanku. Aku tahu kau tidak ditakdirkan untuk menjadi orang itu. Kegagalan pria parubaya itu tidak mengejutkan guru besar Duan. Ia mengembuskan asap rokoknya dan mengarahkan rokoknya ke Shen Yanxiao. Hei, nak, kau bisa mencobanya sekarang. Jika kau tidak bisa menarik tali busur, aku tidak akan menjualnya padamu. Shen Yanxiao menyentuh hidungnya dengan ringan dan berjalan menuju lapangan tembak. Dia mengambil busur dari tangan lelaki setengah baya itu, lalu menirukan postur lelaki itu sambil mengangkat busurnya. Pria parubaya dan guru besar Duan mengerutkan kening saat melihat postur tubuhnya. Anak, itu tampak seperti seorang pemula yang belum pernah menyentuh busur sebelumnya. Meskipun postur tubuhnya mirip dengan pria parubaya, itu tetap saja cukup canggung. Bisakah orang seperti anak itu menarik busur panah? Pria parubaya dan guru besar Duan tidak begitu percaya bahwa Shen Yanxiao akan berhasil dalam tugas tersebut. Sementara mereka berdua menurunkan ekspektasi mereka terhadap Shen Yanxiao, dia mengumpulkan fokusnya dan kemudian mengerahkan sedikit tenaga pada tangan kanannya yang memegang tali busur. Bab 205, Menarik Busur 3. Busur hitam panjang itu tampak seperti seekor elang yang sedang mengembangkan sayapnya dan terbang tinggi di atas langit. Busur ketat itu membentuk lengkungan sempurna di tangan Shen Yanxiao. Yang lebih mengejutkan lagi adalah ketika dia menarik tali busur, busur ungu tua yang kusam dan tak berjiwa itu langsung bermandikan cahaya ungu lembut. Busur itu tampak seperti bintang ungu yang bersinar sangat terang. Master Duan tercengang, dan tangannya yang memegang rokok bergetar pelan. Dia terkejut melihat anak yang berdiri di lapangan tembak. Shen Yanxiao juga terkejut saat melihat busur panjang itu berangsur-angsur menjadi terang. Jika busur yang tidak ditarik itu dianggap obsidian, maka pada saat itu, ia telah menjadi bintang ungu paling cemerlang di alam semesta. Hebat sekali. Guru besar Duan berjalan ke arah Shen Yanxiao dengan penuh semangat. Kesombongannya sebelumnya telah benar-benar hilang, dan hanya ada gairah di matanya. Generasi muda akan melampaui generasi tua. Nak, kamu punya takdir dengan busur ini, jadi busur ini milikmu. Shen Yanxiao melepaskan tali busur dan menatap guru besar Duan yang tampak gembira. Kemarilah, nak, aku punya beberapa anak panah roh abu, cobalah untuk menggunakannya. Saat dia mendesaknya, guru besar Duan secara spontan dan sukarela mengambil beberapa anak panah abu-abu gelap dari meja dan dengan tidak sabar menyerahkannya kepada Shen Yanxiao. Shen Yanxiao ragu-ragu saat mengambil anak panah. Meskipun dia telah membaca beberapa buku tentang memanah, ini adalah pertama kalinya dia menembakkan anak panah, jadi dia bingung. Kau bisa melakukannya, fokuslah pada target, jangan sia-siakan bakatmu untuk, suara Xiu kembali terdengar. Shen Yanxiao menarik napas dalam-dalam saat dia memasang anak panah pada busur dan mengangkatnya perlahan. Pria parubaya itu kembali sadar. Meskipun dia menyesal tidak bisa menarik tali busur, dan dia terpana oleh busur yang indah itu, dia masih melihat postur Shen Yanxiao. Namun, dia tidak bisa tidak mengatakan bahwa postur anak itu mengerikan sekali. Guru besar Duan, dari apa yang dapat kulihat, kurasa anak ini mungkin belum pernah mengikuti pelajaran memanah yang benar. Mungkin tidak menyenangkan jika kau melihatnya memanah sekarang. Pria parubaya itu bermaksud baik karena dia tidak mengira seorang pemula dapat mengenai sasaran yang berjarak beberapa meter. Tidak masalah, aku hanya ingin melihatnya. Guru besar Duan melambaikan tangannya dengan ekspresi santai di wajahnya. Dia hanya ingin melihat busur panah itu melesatkan anak panah dengan anggun. Shen Yanxiao mendengarkan nasihat Xiu.
Dia meminimalkan energi dalam tubuhnya dan fokus pada usahanya untuk mengumpulkan semua kekuatan di mata dan lengannya. Dia bisa merasakan sihir dan energi tubuhnya saat keduanya bergegas menuju lengannya. Pada saat itu, dia memiliki penglihatan yang paling jelas, dan seolah-olah target yang berjarak beberapa meter ditarik lebih dekat padanya. Tangannya diam seperti patung, dan tidak ada sedikit pun getaran di tangannya. Keajaiban dan energi dalam tubuh Shen Yanxiao menyatu dan menciptakan energi halus itu. Shen Yanxiao tidak lagi ragu-ragu. Di matanya, hanya ada busur di tangannya dan target di dekatnya. Pria parubaya yang ragu-ragu itu melihat perubahan itu dengan mata kepalanya sendiri. Meskipun postur tubuhnya masih buruk, penglihatannya lebih tajam, dan kedua tangannya tidak bergerak. Jauh berbeda dengan penampilannya sebelumnya. Itulah penglihatan dan stabilitas yang seharusnya dimiliki seorang pemanah.